Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau melaporkan, saudara-saudara tercinta, pada hari ini terdapat penambahan pasien COVID-19 di Kota Batam berjumlah 12 orang. Dari ke-12 orang tersebut, 5 orang diantaranya dalam perawatan atau memiliki gejala, mereka ini dirawat di rumah sakit. Sementara sisanya 7 orang tidak memiliki gejala yang kita kenal dengan OTG. Sehingga ke-7 orang ini dikarantina. Mereka dikarantina di Rumah Sakit Galang. Penambahan kasus 12 ini terbanyak adalah dari klaster Eden Park. Klaster Eden Park adalah klaster baru berjumlah pada saat ini 32 orang. Sehingga hari ini penambahan 5 orang dan yang lainnya berasal dari klaster Palm Spring. Jumlah klaster Palm Spring hari ini bertambah 4 orang, sehingga klaster Palm Spring di Batam sudah berjumlah 9 orang. Meningkatnya klaster baru ini tentu membuat kita harus lebih mewaspadai, karena dengan penambahan kasus-kasus di klaster ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu kita benahi di dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 khususnya di Kota Batam. Sebagaimana laporan kemarin, 1 orang yang sudah terdeteksi 2 hari yang lalu adalah penduduk Lingga. Sehingga pada hari ini terus dilakukan tracing, sehingga siang tadi jumlah yang di tracing mencapai 50 orang. Ke-50 orang tersebut alhamdulillah tidak menunjukkan adanya reaktif. Dan hari ini dan sampai besok terus akan dilakukan tracing dan melakukan rapid test terdiri dari klaster keluarga, klaster medis dan paramedis di rumah sakit, dan klaster di tempat kerja, di mana pada saat yang bersangkutan sakit, banyak sekali teman-teman kerjanya melakukan atau mengunjungi beliau almarhum di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, sehingga hari ini jumlah kasus penduduk Kepri berjumlah 176 orang dan bukan penduduk Kepri yang berasal dari klaster Kelut 29 orang dan klaster Sabuk Nusantara kapal penumpang 2 orang, sehingga total kasus di Kepri pada saat ini sudah berjumlah 207 orang dengan penambahan hari ini 12 kasus. Kasus positif yang saat ini sedang ditangani yang dikarantina pada hari ini sudah berjumlah 41 orang dengan penambahan 7 kasus baru. Sementara yang dilakukan perawatan, masih dilakukan perawatan pada hari ini 47 orang. Dan tentu mereka ini sudah dilakukan swab dan terus-menerus selain dilakukan pengobatan terhadap faktor-faktor komorbid penyakitnya,
juga terus dilakukan swab untuk mengetahui tingkat kesembuhan. Sehingga selisih pada hari ini penambahan PDP sebanyak 5 orang. Yang sudah sembuh hingga pada saat ini 73 orang, sedangkan yang meninggal adalah 15 orang. Total PDP dalam pengawasan 171 orang, orang dalam pemantauan sebanyak 1.602 orang, sementara OTG, orang tanpa gejala yang masih di dalam pemantauan berjumlah 541 orang. Lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19 di Kota Tanjung Pinang, di RSUD Raja Ahmad Tabib sebanyak 2 orang, di karantina rumah dan karantina rumah singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib sebanyak 2 orang. Sehingga di Tanjung Pinang yang positif pada saat ini masih 4 orang. Di Kota Batam berjumlah 82 orang. Di Rumah Sakit Bung Fatimah masih dirawat sebanyak 10 orang. Di Rumah Sakit Umum Awal Bros berjumlah 5 orang. Di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam berjumlah 6 orang. Di Rumah Sakit Budi Kemuliaan 2 orang. Di Rumah Sakit Elizabeth Batam sebanyak 20 orang. Di Rumah Sakit Karantina Rumah Sakit Galang berjumlah 37 orang dan 2 orang diantaranya karantina rumah. Di Kabupaten Bintan pada saat ini ada 1 orang yang sedang dirawat di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib dan 1 orang di karantina rumah singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Di klaster Sabuk Nusantara sebanyak 2 orang, yaitu karantina rumah singgah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, dan pada saat ini kita sedang menunggu hasil sebanyak 27 orang yang sudah dilakukan swab. Namun hingga pada hari ini hasilnya belum dapat kami terima. Data pelintasan pekerja migran Indonesia sebagai berikut. 1. Dari Malaysia melalui pintu Batam Center, kita kedatangan sebanyak 12 orang. Sementara dari Singapura ke Batam maupun ke Tanjung Pinang nil. Sehingga rekapitulasi periode bulan Maret sampai 31 Mei 2020 berjumlah 46.672 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut. 1. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Hajar Aswad Lantamal 4, Masjid Ar-Rahim, Pos Penjagaan Lantamal 4, Tanjung Pinang. 2. Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau melakukan sosialisasi serta kegiatan patroli rutin tempat umum terkait penerapan social distancing dan wajib menggunakan masker. 3. Tim surveillance epidemiologi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini mengirimkan 10 orang tenaga yang membawa berbagai macam logistik
antara lain rapid test, alat pelindung diri atau APD bagi petugas kesehatan, dan berbagai peralatan lainnya yang dipergunakan untuk melakukan tracing di Kabupaten Lingga. Saudara-saudaraku tercinta, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada satu bencana pandemi COVID-19. Menghadapi wabah COVID-19 membutuhkan kebersamaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah belah dalam menyikapi upaya penanganan virus ini. Konsep gotong royong yang merupakan salah satu intisari nilai Pancasila dapat dijadikan role model bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi COVID-19 melalui penguatan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu mempercepat penanggulangan COVID-19. Saya mewakili pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat Hari Pancasila 1 Juni 2020. Memupuk kerukunan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, cinta keluarga, cinta sesama, dalam interaksi sosial, bahwa selalu semangat Pancasila. Marilah kita semua bersama, bersatu, samakan langkah, bergotong royong, serta tolong-menolong antara sesama dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di semua aspek. Kita harus selalu melaksanakan physical dan social distancing dan tidak melupakan masker kemanapun kita berada, dan jangan lupa yang terpenting adalah selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Insya Allah kita akan melewati masa-masa krisis ini jika kita semua sama-sama memahami dan memiliki kesiapan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.